Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan di dalam iman kita, kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, untuk mengamalkan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kita sholat malam, apa itu sholat malam? Bisa dikatakan sholat tahajud, sholat tahajud atau sholat yang lainnya. Akan tetapi yang sudah umumnya sholat malam itu adalah sholat tahajud, tergantung niat ya. Tergantung niatnya kita sholat apa. Maka ketika kita menginginkan sholat tahajud itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan ada amalannya. Jadi ada amalan yang kita kerjakan sebelum melaksanakan sholat tahajud. Agar apa? Agar tahajud kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kita bangun tidur tengah malam atau sepertiga malam, ya. Kemudian mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan, ya. Mungkin yang tadinya tidak kepikiran untuk melaksanakan amalan, akan tetapi setelah beberapa saat terpikirlah oleh kita bahwasanya ketika bangun malam itu seharusnya diisi dengan amalan-amalan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang mengamalkan amalan yang ini, yang nanti saya akan bacakan, ya, maka dia sudah mendapatkan nilai yang sangat besar, dalam arti dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum melaksanakan sholat, tapi dia mengamalkan amalan tersebut terlebih dahulu. Atau ketika dia berdoa, maka doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya bangun malamnya itu tidak sia-sia, dia berpikiran untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat tahajud. Nah, dia berwudu kemudian sholat, maka sholatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seringkali kadang-kadang kita kan misalnya bangun tidur, ya, atau tidur kita terbangun pada pertengahan malam, ya, bisa jadi itu bangunnya disebabkan oleh apa? Ketika kita mau BAB atau mau buang air kecil, ya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah untuk melaksanakan amal-amalan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini berkaitan tentang sholat sunnah, ya. Berkaitan tentang sholat sunnah. Qala Nabi SAW, man ta'aro minal laili faqala, barang siapa yang terbangun pada pertengahan malam, faqala, kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini amalan sudah biasa, maksudnya sudah biasa kita dengar, tapi penggunaannya beda, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mungkin sudah tahu hafalnya.
maknanya sudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah. Alhamdulillah wa subhanallah. Alhamdulillah wa subhanallah. Kemudian wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Tsumma qala, kemudian dia berkata atau berdoa, Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli, ya. Maksudnya setelah amalan yang tadi, setelah bacaan yang tadi, dia berdoa Allahumma gfirli. Kemudian atau dia berdoa selain Allahumma gfirli, maka doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ amalannya, sampai situ. Saya ulang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Amalannya sampai situ, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lafaz Allahumma gfirli, Allahumma gfirli dunubi wali walidaya, terserah. Pokoknya beristighfar, yang penting beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berdoa sesuatu, ya, mungkin doa apa? Doa meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, doa meminta jodoh, atau doa meminta bebaslah, meminta iman dikuatkan, meminta diberkahi kehidupannya, meminta usahanya dilancarkan, meminta utangnya cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah ketika kita ikhlas berdoa, ikhlas mengamalkannya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, mengijabah doa tersebut. Nah, setelah itu mungkin dia kepikiran untuk melaksanakan sholat, otomatis dia berwudu, ya, berwudu dengan sempurna. Setelah berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat, ya, 2 rakaat. Nah, bisa jadi sholat apa? Sholat tahajud. Kalau niatnya sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholat tersebut, akan menerima sholat tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini amalan agar amalan sebelum melaksanakan sholat sunnah, dan agar sholat tersebut, sholat tahajud tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya sungguhnya kita tidak mengetahui, ya, sholat itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan metode pengajaran kepada kita semua agar apa? Agar supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW memberikan amalan-amalannya terlebih dahulu, yakni yang telah saya bacakan tadi. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya, kuat mengamalkannya. Kemudian setelah kuat bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.